Kalau edukasi oke, tapi kalau misalnya edukasi ternyata ujung-ujungnya bisnis ya nggak etis gitu loh. Nggak boleh jadi influencer gitu ya. Nah itu sebenarnya dari tahun 2020 udah ada peraturannya. Dari fatwa Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia itu tahun 2020 nomor 022 itu udah diatur, dikasih tahu gitu. Kenapa begitu? Karena gini, menurut mereka kan di sumpah dokter itu kan belum ada aturan sumpah dokter kalau dokter itu masalah jadi influencer bikin konten, nggak ada kan di sumpah dokter dulu, emang nggak ada yang kayak begini gitu kan. Nah makanya diatur melalui fatwa Majelis Kode Etik Kedokteran. Kenapa begitu? Karena menurut kita gini, menurut dokter itu gini, profesi dokter itu mempunyai otoritas ya. Otoritas itu jadi maksudnya mempunyai dampak atau pengaruh yang lumayan kepada masyarakat. Jadi misalnya satu obat yang belum ada uji klinisnya, begitu yang membawakan produk itu atau yang mempromosikan adalah seorang dokter, nah persepsi masyarakat itu takutnya akan berubah. Persepsi masyarakat itu dari yang tadinya belum ada uji klinisnya dianggap oh sudah ada uji klinisnya karena dokter yang ngomong, dan ternyata mereka menganggap oh ini akan mempunyai khasiat yang luar biasa nih. Jadi walaupun kadang-kadang makanya kemarin banyak yang bilang overclaim gitu kan. Nah, jadi itu karena dokter yang ngomong. Nah, tapi mesti harus dipertanggungjawabkan kan. Nah, sedangkan kita dokter sendiri, kalau kita memberikan informasi, kita misalnya mau ngomong atau membawakan seminar, walaupun obat itu produk itu ada uji klinisnya, itu informasi yang diberikan ke sesama kalangan dokter aja itu mesti informasi yang terukur, nggak bisa sembarangan. Nah, bayangkan kalau misalnya ini kita ngomong bebas ke semua orang, kemudian ke masyarakat yang dengan latar belakang edukasi yang beragam, otomatis akan persepsi yang timbul kan banyak gitu. Nah, itu yang dijaga. Nah, emang di situ dikatakan kalau misalnya dokter itu tidak boleh menjadi influencer dan tidak boleh mempromosikan produk kesehatan tertentu. Nah, tapi diperbolehkan untuk iklan layanan masyarakat. Nah, untuk iklan layanan masyarakat itu batas-batasnya pasti sudah ditentukan, dan biasanya kalau ID yang mengajukan itu pun juga ID mengajukan untuk iklan layanan masyarakatnya. Jadi emang untuk dokter untuk tidak jadi influencer itu udah jelas, udah ada di fatwa Majelis Kode Etik Kedokteran. Nah ini jadi rame lagi, viral lagi. Kenapa? Karena kan ribut-ribut nih, banyak dokter yang ribut, jadi melakukan investigasi sendiri segala macam. Itu sebenarnya kalau dalam rangka edukasi itu sah saja, tapi tetap edukasi kan dengan cara yang baik dan benar, prosedurnya mesti baik dan benar gitu. Nah kalau misalnya sembarangan cara-caranya otomatis akan merugikan salah satu pihak kan. Oke lah, nanti akan jadi rame. Nah itu yang rekan-rekan dokter waktu itu di grup-grup itu pada ribut tuh, maksudnya kenapa sih nggak ID itu waktu itu bertindak tegas sesuai dengan peraturannya gitu loh, bertindak tegas menengahi, jadi nggak ada keributan lagi tuh, dipanggil dokter A, dokter B yang bermasalah atau misalnya yang lagi masalah diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kode etik kedokteran juga gitu. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan dari teman-teman dokter waktu itu gitu. Karena kan nggak enak dilihatnya ya, ribut sana gitu kan. Terus nah selain itu kan juga tujuannya edukasi gitu. Masalahnya ini beberapa teman-teman bilang kalau edukasi oke, tapi kalau misalnya edukasi ternyata ujung-ujungnya bisnis ya nggak etis gitu loh, maksudnya itu nggak elok lah gitu. Jadi diharapkan sesama dokter semua itu saling mensupport, saling mendukung, tapi hal yang benar, kemudian lebih wise, bijaksana lah dalam menyikapi segala hal. Tapi kalau buat edukasinya untuk produk ini ternyata isinya nggak baik, ini nggak boleh, itu benar. Kayak misalnya merkuri nggak boleh, oh iya mesti diedukasi dong semuanya merkuri itu nggak boleh, jelas mesti harus gitu. Nah tapi caranya yang benar, ada cara-cara yang benar. Gimana kalau misalnya emang ternyata emang produk ini mengandung merkuri dan tidak baik misalnya, itu nanti
dilaporkan ke BPOM, nanti BPOM akan melakukan investigasi sendiri dan BPOM akan mengumumkan. Kan kayak kita lihat tuh di website udah banyak tuh. Jadi produk apa aja yang ternyata sama BPOM nggak boleh, ternyata isinya melanggar, kan banyak sekali. Nah BPOM akan melakukan seperti itu. Jadi di fatwa Majelis Kode Etik Kedokteran itu jelaskan, mereka bilang kalau dokter itu tidak boleh menjadi influencer atau mempromosikan produk kesehatan tertentu, mau produk kecantikan, kesehatan tertentu, itu tidak diperbolehkan menurut kode etik, fatwanya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau bisnis, ini beda nih ya, ngomong bisnis. Kalau bisnis otomatis dia embel-embel dokternya mesti tidak digunakan. Jadi mau edukasi, misalnya mau mempromosikan, ya tapi embel-embel dokternya itu mesti nggak dipakai. Nah jadi misalnya namanya aja misalnya, ya boleh gitu loh. Tapi kan biasa orang-orang akan ngomong gini nih, yang ada di masyarakat, ya tapi kan semua orang tahu dia dokter gitu kan. Jadi ya kalau misalnya dia nggak pakai dokter juga pasti dia tahu gitu kan. Nah makanya itu yang diminta sama teman-teman dokter, maksudnya ID itu bertindak tegas, dijelasin batas-batasnya itu di mana. Karena waktu kita mau memperpanjang SIP biasanya kan diundang semua. Terus habis itu nanti kayak ada satu pertemuan, satu sesi. Nah itu akan di briefing semua itu tentang peraturan segala macam, tentang kode etik, mestinya seperti itu gitu. Jadi kalau emang dia bisnis ya embel-embel dokternya mesti jangan dipakai gitu loh. Kalau dicopot kan dokter tuh melekat ya. Boleh. Nah mereview salah satu produk itu nggak salah, itu emang nggak apa-apa, boleh nge-review. Testimoni, review itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah cuman nge-review itu boleh nge-review tapi untuk menyerang atau menjelekkan, atau misalnya bukan menjelekkan sih istilahnya, kita membongkar suatu produk gitu ya, itu boleh tapi ada aturannya, ada kanalnya. Kanal itu gini, misalnya kayak kita review ya produk ini sekarang kita pakai misalnya. Nah, kalau misalnya kita pakai, kita review, otomatis kita kan tahu hasilnya apa, responnya gimana, sensitivitas kulit kita semua tahu nih hasilnya. Nah kemudian dikeluarin lah misalnya, tapi saya udah cek nih ke lab, hasilnya seperti ini. Iya, dicek ke lab boleh hasilnya seperti ini, tapi dia ngeceknya secara pribadi, ya kan? Nah itu rentannya tuh gini, kalau misalnya si dokter yang mereview itu ternyata punya brand sendiri, ya kan, dia ambil brand orang, dia cek, terus habis itu dia bilang, oh ini brand ini nggak bagus, isinya gini-gini, sedangkan brand saya bagus, secara nggak langsung kan ngomongnya seperti itu. Nah, tapi nanti nggak bagus itu siapa dulu nih? Lab yang mana? Labnya independen nggak? Kan kita nggak tahu. Terus yang dibawa barangnya ini, yakin nggak barangnya si B ini? Kan bisa aja ditukar silakan, kita nggak tahu gitu. Itu yang jadi polemik kan. Nah, makanya diharapkan gini, caranya gimana? Nge-review boleh. Begitu kamu menemukan, kamu cek lab sendiri, oh ternyata hasilnya produk ini ada barang yang nggak berkenan nih, misalnya merkuri gitu ya. Lapor ke BPOM atau minta disertakan BPOM atau disertakan pihak yang berwenang, berwajib. Kita bawa barang ini bareng-bareng, dicek ke lab yang independen lagi, cek ke labnya BPOM gitu loh. Nah jadi kan itu bareng-bareng, ada saksinya kalau ini produk bener produknya si B. Nah nanti BPOM yang ngecek tuh, yang berhak mengumumkan setahu saya itu nanti BPOM. BPOM yang akan bilang, oh produk si A itu saya ban, nggak boleh, kenapa? Karena mengandung merkuri. Jadi jelas yang bertanggung jawab kan BPOM, badan pengawasan, emang wewenang dia. Jadi kalau misalnya nanti lihat aja di website BPOM keluar tuh produk si A, ternyata oh ini nggak bener nih produknya. Nah jadi nggak bikin ribut. Kalau nggak pasti dong yang satu bilang ini produk nggak bagus, yang punya produk akan bilang loh nggak mungkin, produk gue bener kok ini. Jadi akan saling bantah-bantahan, jadi ribut, kemudian tapi gue periksa ya, tapi bener gak itu produk gue yang gue periksa, jangan udah tercampur, jadi rame kan gitu. Nah jadi kalau lebih bagus kalau misalnya emang produk itu nggak bagus, emang ternyata kamu review boleh, nggak apa-apa, tapi nanti mesti jelas dulu, jadi bawa ke pihak yang berwenang, berkompeten di bidangnya dia. Jadi begitu dia udah ngecek semua, oke, betul. Review boleh, kan kalau testimoni nggak cuma dokter, siapapun boleh testimoni, nge-review itu boleh. Karena itu hak si konsumen ya. Jadi kalau misalnya kita nge-review, kita
kita testimoni itu Oke. jadi kalau kita nge-review, siapapun nggak mesti dokter, siapapun boleh nge-review. Review itu boleh, testimoni boleh. Jadi misalnya saya pakai produk A, ternyata nggak cocok loh muka saya, kok jadi nggak bagus, jadi merah, jadi beruntus, itu haknya si konsumen, dia testimoni. Dan testimoni itu bukannya berarti dia nyerang salah satu pihak, enggak, itu boleh, nge-review itu boleh. Nah, tapi untuk bilang produk itu nggak bagus, kan nggak bisa, karena si A pakai bagus, si B pakai bagus, kok saya pakai nggak bagus. Kan begitu kalau bilang ini produk nggak bagus loh, tapi saya pakai bagus, kan nggak bisa, karena setiap orang jenis kulitnya beda, masalahnya beda, sensitivitas kulitnya beda, ya kan. Nah, untuk itu kan begitu kamu bilang produk ini nggak bagus, kenapa nggak bagus? Oh, karena isinya ada merkuri, dok, ini nggak boleh. Oh yaudah, oke, isinya nggak ada merkuri ya, oke. Kita ngomong, ini produk isi ada merkuri. Yang punya produk akan bilang, siapa bilang? Ini ada BPOM-nya kok. Misalnya, ada hidroquinone, ada BPOM-nya kok. Nah, kalau kayak gitu kan jadi ruwet kan? Makanya, yang berwenang mengatakan produk ini ternyata isinya tidak sesuai atau isinya tidak benar dan di-ban, itu si badan yang berwenang di bidangnya, si BPOM. Tapi kalau bilang produk ini bagus apa enggak, ya siapapun boleh bilang produk ini bagus apa enggak, karena kan cocok-cocokan, ada orang bilang bagus, ada yang bilang enggak gitu. Nah, yang pasti kalau buat isinya tetap BPOM yang berwenang. Kalau etiket biru itu kan dengan pengawasan dan resep dokter. Tapi ada nggak obat yang isinya seperti etiket biru tapi dijual bebas di apotek? Bukan dijual bebas, ada obat dengan isinya mirip etiket biru, tapi kalau kamu lihat dia akan lambangnya itu huruf K merah. Itu berarti obat yang digolongkan dalam obat keras. Nah, obat keras itu hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Ya, walaupun di apotek ada, tapi dia hanya boleh dibeli dengan resep dokter karena ada huruf K merah, itu golongan obat keras. Nah, tapi kalau misalnya etiket biru, itu emang nggak bisa diperjualbelikan dengan bebas. Etiket biru tetap mesti dengan pengawasan dengan resep dokter. Nah, kalau klinik tertentu, klinik yang bisa di rumah sakit lah, rumah sakit kemudian ada apoteknya, jelas dia bisa mengeluarkan etiket biru, iya, karena dokter di rumah sakit bikin resep, apotek keluarin, jadi boleh. Nah, jadi kalau etiket biru dikeluarkan dari pabrik, itu jelas nggak sesuai dengan SOP-nya gitu loh. Jadi peraturannya jelas etiket biru itu hanya boleh dengan pengawasan atau dengan resep dokter, kemudian atau dikeluarkan oleh instansi misalnya rumah sakit atau apotek, atau rumah sakit itu pasti punya apotek, dan apotek dokter di rumah sakit menuliskan resep, apotek itu mengeluarkan boleh. Nah, atau obat dengan isi yang mirip etiket biru, tapi bukan etiket birunya nih, mirip etiket biru sama etiket biru, tapi dia ada huruf K merah. Jadi itu golongan obat keras yang hanya bisa diperjualbelikan di apotek hanya dengan resep dokter. Tetap jadi ujung-ujungnya resep dokter gitu. Jadi nggak dijual bebas etiket biru segala. Nah, kalau untuk dijual di marketplace, itu obat-obat yang dijual di marketplace itu boleh, tapi yang jelas udah ada BPOM-nya. Jadi jelas, terus ada BPOM-nya, itu boleh. Kan diperjualkan dan diberikan secara bebas boleh di marketplace, ya kan? Nah, tapi tetap kalau ada sampai jual etiket biru, itu tetap nggak boleh. Tetap kalau misalnya mereka kadang-kadang jual satu paket, kemudian ada etiket birunya yang melanggar, nggak boleh. Tetap nggak bisa dijual bebas secara online ataupun apapun. Nah, tapi ada juga saya tahu kadang-kadang yang mereka nyari, ada celah aja dicari, tuh ada selalu celah dicari ya. Jadi kadang-kadang ada yang tapi kita udah konsultasinya via chat, jadi online gitu kan, beli terus konsultasi dengan dokternya via chat, kemudian dikeluarin lah etiket biru gitu kan. Nah, jadi celahnya ada aja yang dicari celah-celah itu, tapi untuk peraturannya tetap etiket biru itu hanya dengan resep dokter dengan pengawasan dokter. Nah, kalau dokter yang bisa menjamin dengan chat dia itu, ini dokter yang kompeten di bidangnya ya, jadi memang benar-benar dokter ya, dan dia berkompeten di bidangnya dan memang dokter, karena banyak yang ngaku dokter juga kan. Ternyata begitu dia berani menjamin, dia di chat gitu, ternyata dia ngejamin kalau dengan chat dia bisa yakin kalau obat ini ternyata cocok dengan si pasien atau emang bisa mengatasi masalah buat si pasiennya, itu oke-oke aja. Tapi kalau misalnya hanya mencari keuntungan bisnis, ya itu beda lagi ya.
Karena kan yang paling bagus dokter akan datang ke dokter, dokternya konsultasi, dia akan memeriksa jenis kulitnya apa, masa kulitnya apa, kemudian dokternya meresepkan. Paling idealnya kan seperti itu. Tapi sekarang teknologi kan udah canggih semua, jadi bisa via chat, video call, bisa pakai ini ya. Itu selama dokternya mau bisa bertanggung jawab dan tidak melanggar peraturan, ya oke-oke aja. Yang penting peraturan itu nggak dilanggar ya. Jadi kalau misalnya mau beli suatu produk, apalagi produk kulit, skincare segala ya, jelas satu yang pasti kita mesti tahu dulu, cek dulu. Maksudnya kalau yang dijual bebas itu mesti cek dulu apakah ada BPOM-nya apa enggak. Itu yang paling gampang. Caranya gampang sekarang. Gitu nama produknya, kemudian habis itu mau tahu ini ada BPOM-nya enggak, tinggal buka website BPOM. Masukin nama produknya, masukin nomor registrasi, dia akan keluar seret gitu. Kalau emang nggak ada, ya jangan beli. Tapi kalau misalnya ada, terus lihat, oke, ini ada produknya. Nah, kemudian disesuaikan juga dengan masalah kulitnya, jenis kulitnya. Terus habis itu ingat, jangan over ekspektasi, atau kan banyak produk yang over claim. Jadi sekali pakai langsung putih. Itu kan jadi mesti jangan over ekspektasi juga. Jadi mesti rasional juga. Nah, kemudian bila dipakai kemudian timbul efek samping, sebenarnya kan ditulis tuh biasanya timbul iritasi, kemerahan, kulitnya sensitif, ternyata nggak cocok. Nah, itu di stop penggunaannya, terus langsung konsultasi ke dokter yang kompeten di bidangnya gitu loh. Nah, jadi sekarang masyarakat udah pintar ya, gampang sebenarnya, tinggal mengecek gampang kok. Website BPOM keluar gampang. Terus rasional, kemudian yang penting aman, terus habis itu jangan lupa tidak semua barang itu masih mahal. Iya. Jadi kayak ada beberapa pasien yang beli produk di Eropa ya, dan ternyata itu satu krim itu bisa 20-25 juta itu. Tapi dipakai di Indonesia ternyata nggak cocok. Ya, kenapa nggak cocok? Karena mungkin iklimnya beda. Iya. Iklimnya beda, keadaan kita beda, lingkungan kita beda. Jadi otomatis nggak bisa disamakan, di sana bagus belum tentu di sini bagus gitu. Jadi yang penting satu cocok, kedua emang dia aman isinya, kemudian jelas ada BPOM-nya, kemudian cara pemakaiannya jelas, pemakaiannya yang benar. Terus begitu terjadi masalah cepat di stop, kemudian konsultasikan ke dokter yang kompeten di bidangnya. Itu aja sih.